Halo pemirsa, saya Jose Marwoto, senang sekali kali ini saya berada di daerah Bekasi dan secara spesial saya ingin menyajikan kepada Anda semua wawancara saya dengan beberapa orang yang terlibat di dalam pelayanan kepada saudara-saudara kita yang menderita penyakit kusta. Dan program spesial ini juga didukung oleh NLR Indonesia. NLR Indonesia ini adalah satu organisasi non-profit yang bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari kusta. Dan kalau kita berbicara tentang kusta sendiri di Indonesia, ternyata penemuan kasus baru itu cenderung stagnan di 10 tahun terakhir, yaitu sekitar 16.000 sampai 18.000 kasus yang ada di Indonesia. Dan ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus kusta tertinggi ketiga di dunia. Bahkan pada tahun 2017, angka disabilitas kusta itu masih cukup tinggi, yaitu 6,6 per 1 juta penduduk. Sementara sudah ditargetkan oleh pemerintah bahwa harusnya kurang dari 1 per 1 juta penduduk. Ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang salah di dalam penanganan kita terhadap penyakit kusta. Nah, untuk mengetahui bagaimana pengalaman penderita kusta, kami mengunjungi salah satu proyek area dari NLR Indonesia di daerah Bekasi, di mana NLR melakukan program Leprosy Friendly Village dan juga Urban Leprosy. Kami mewawancarai salah satu mantan penderita kusta yang sekarang sudah sembuh, yaitu Pak Mamat. Dan berikut wawancara saya. Pak Mamat tahun berapa ya waktu itu terkena kusta? Ya, ke perkiraan tahun 2015, 16, 2015. 16, 17. Pak, saya tadi Bapak sudah jelaskan ya. Iya. Saya ingin tahu ketika Bapak terkena atau divonis kusta, itu apa yang Bapak rasakan pada waktu itu? Ya gimana ya, namanya sakit ya, cemas ada, khawatir ada, ya gelisah lah. Gelisah waktu itu. Kaget nggak pada waktu itu? Ya kaget juga, karena kita juga, saya pribadi nggak menduga saya terkena kusta. Ya, kira saya penyakit biasa aja gitu. Karena dari ciri-ciri penyakitnya kan dianggap penyakit sepele gitu. Asal mulanya itu. Orang tua saya juga nggak menduga itu saya kusta, dianggapnya penyakit kulit biasa. Tapi setelah kita pengobatan, terus hasil lab di Rumah Sakit Titanala Tangerang itu positif kusta, ya saya baru meyakini dan juga sedikit cemas, gimana gelisah, semacam beraduk lah. Tapi sebelumnya pernah tahu nggak tentang penyakit kusta itu apa gitu? Enggak. Sama sekali. Sama sekali saya nggak tahu. Bahkan di saya itu bukan kusta, umumnya nyebutnya lepra. Wah, di situ saya juga awam. Pertama juga saya bertanya ke dokter, dok, apa sih kusta lepra itu? Gitu. Nah, saya baru tahu di situ kusta lepra itu, kata dokter itu sama juga kita manggil apa, monyet sama kera. Gitu. Karena dokter seperti itu. Baru saya tahu. Pas saya mengalami kusta, akhirnya saya sering sharing sama dokter, sering diskusi lah masalah kusta, ya akhirnya sepenuhnya saya jadi tahu semua tentang kusta gitu. Waktu Bapak divonis kusta, itu yang paling tahu dari lingkaran terdekat Bapak siapa? Keluarga atau teman? Nah, istri. Apa reaksi istri pada waktu itu? Ya, istri sih mendukung. Yang penting kan dia intinya sembuh. Dia juga nggak ibaratnya terkaget banget saya gimana enggak. Ya, istri pas sudah tahu ya kusta, yang penting prinsip dia obatin. Namanya penyakit, kalau kita udah berobat insya Allah kata dia sembuh gitu, pasti. Kalau yang penting syariatnya kita mau berobat, mau sembuh. Nah itu saya senangnya istri ada dukungan dari keluarga gitu. Terus anak tahu, akhirnya keluarga tahu semua. Setelah saya check up dari Tangerang, saya kasih tahu bahwa saya menderita kusta dan saya pengambilan obatnya di puskesmas. Akhirnya keluarga ya mendukung, ayo cepet berobat, sembuhkan penyakit. Ya alhamdulillah sampai saya sekarang bisa sembuh. Jadi keluarga tidak ada yang menjauh ya? Nah, alhamdulillah enggak. Tapi kalau dari teman-teman atau tetangga ada nggak reaksi negatif? Ya kalau dari sikap biasa nama penyakit kusta. Kalau dari pembicaraan umumnya yang awam itu kusta itu orang menilainya satu, yang saya bilang tadi seperti saya tadi terangkan. Image-nya orang kusta itu kan emang penyakitnya kan macam-macam reaksinya. Yang ada yang di muka, ada yang di alis, di kaki, bahkan ada yang di tangan gini. Image di masyarakat itu seolah-olah kusta itu awalnya penyakit kutukan lah, durhaka sama orang tua, apa. Emang ada image seperti itu. Tapi alhamdulillah saya masyarakat apa nggak ada. Membeda-bedakan lah namanya. Yang penting intinya di lingkungan saya itu
penyakit ya diobati gitu. Alhamdulillah setelah sembuh ya reaksi ya itu, masa dari keluarga, istri, misalnya seneng, semuanya seneng dah. Pada waktu Anda divonis kusta, kira-kira menurut Bapak pada situasi seperti itu apa yang paling dibutuhkan sebenarnya? Apa ya? Apa yang dibutuhkan dari bantuan dari orang lain? Nah, ya, terutama istri lah. Mungkin kalau orang lain, ya itu tadi sport ya, motivasi, dukungan. Itu supaya dukungan baik itu ya semangat lah. Itu dong moral, dukungan supaya ayo biar cepat sembuh, berobat ya ini nih, minum obat yang teratur. Nah, itu yang bikin saya semangat. Yang kedua kan terutama anak, keluarga, istri anak gitu. Pertama saya yang bikin motivasi saya ya semangat itu ya itu keluarga, anak istri dan sangat dibutuhkan sekali dah dukungan dari anak istri itu. Alhamdulillah anak istri saya mendukung ya, alhamdulillah seperti ini dah, seperti yang Bapak lihat sekarang saya alhamdulillah sembuh. Pertama dukungan, kedua soal obat, fasilitas pengobatan juga apakah juga dibutuhkan sekali? Oh iya itu udah jelas Pak, pasti obat itu. Pertama saya motivasi pertama saya obat harus bisa saya dapat. Pertama saya juga bingung, ini obat kusta di mana? Pertama saya juga diarahkan sama tetangga, saudara, udah berobat karena kusta. Nah saya berobat ke dokter-dokter biasa kan paling diarahin itu. Nggak ada obat kusta itu obat khusus, obat tertentu, makanya harus berobat dulu karena ceknya. Nah itu di situ akhirnya saya ketemu dokter Ferdi ya di beliau yang pernah bertugas di Sintanala ya, dari dia itu, dari rujukan dari dia saya akhirnya tahu semua. Nah setelah saya ke Sintanala, saya berobat, check up semua apa. Nah di situ saya baru tahu obat kusta itu seperti apa, jenis kusta itu seperti apa. Nah, kan kusta itu ada dua, kusta kering, kusta basah. Kebetulan emang saya kusta basah. Waktu itu pengobatannya selama 1 tahun. Iya, jadi saya harus ya ketelatenan, kesabaran, ya itu tadi dukungan karena saya istri, terutama saya istri sama anak yang saya butuhkan itu. Iya, terutama orang tua juga ya. Mungkin orang tua mungkin namanya udah rumah tangga gitu, ruang lingkupnya ya, anak istri dulu lah. Nah orang tua mendorong dah supaya kita semangat. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya. Ada nggak pengalaman yang tak terlupakan Pak ketika mengalami selama setahun pengobatan itu Pak? Ya ada sih. Boleh satu cerita Pak? Apa ya pengalaman yang tak terlupakan? Satu ya kita semangat ya, semangat yang kita bikin yang nggak terlupakan itu saya satu, terutama ke Ibu Tuti ya di puskesmas itu. Saya salut sama dia, beliau itu setiap saya datang ibaratnya nggak ada istilah kita minta obat itu nggak ada alasan ini itu enggak. Dari pelayan puskesmasnya yang saya salut, yang nggak bisa saya lupain kebaikan dia gitu, mendampingi saya selama pengobatan itu telaten rutin gitu, dalam artian nggak pernah ada istilah jenuh atau gimana gitu enggak. Jadi setiap saya datang obat, bahkan kalau saya mau seminggu lagi obat mau habis, dia kadang nelpon saya, ngingetin obat mau habis bang, ambil. Ingat ayo harus ada kemauan kalau pengen sembuh, ya itu. Beliau makanya saya saat suruh datang ke sini, saya selesai pengobatan bantu saya bang, saya bantu. Karena ada beliau orang baik ya, saya ingat terus itu. Benar, saya ingat terus ya. Itu. Satu itu, yang kedua ya istri. Yang nomor ya pondasi kita ya istri yang itu. Tapi tetap soal hal yang tak terlupakan yang nomor satu dalam pengobatan saya kusta ya Ibu aja Tuti, iya dari Puskesmas Sukaindah. Gitu. Melayani saya itu sepenuh hati gitu. Pesan Bapak kepada masyarakat nih, ketika mendapati ada saudara atau tetangga yang menderita kusta, apa pesan Bapak kepada mereka? Ya pesan saya kepada masyarakat, apabila ada yang terkena kusta seperti saya, jangan putus asa. Jangan ada kegelisahan, jangan ada berobat, obati, tanya ke puskesmas terdekat, jalan apa yang harus kita tempuh. Apa kita check up dulu ke Sintanala atau langsung ke puskesmas, ke dokter tertentu. Jangan abaikan penyakit. Sedikit penyakit diabaikan resikonya besar. Itu mungkin pesan saya ke masyarakat, baik kepada masyarakat luas ya semuanya. Nah, baik itu ke yang ada di lingkungan saya maupun di luar, apabila ada yang terkena kusta ya cepat-cepat obati, datangi puskesmas terdekat, dalam arti konfirmasi, kita sharing jalan apa gitu, kayak seperti saya dah gimana jalan keluarnya, berobat kemana, obatnya apa. Kalau gitu. dari masyarakat tolong didukung juga gitu. Iya harus dari masyarakat ya harus didukung, harus dibantu, harus diinformasikan
Kalau emang ada yang terkena kusta seperti saya, ya tolong hubungi puskesmas terdekat atau orang-orang yang sudah tahu lah seperti saya apa. Insya Allah saya akan tolong, saya bantu. Itu. Terima kasih Pak Mamat. Ya sama-sama Pak. Waktunya. Ya, Sehat-sehat selalu. sama-sama. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih juga Pak. Terima kasih. Ayo. Baik pemirsa, demikian wawancara dengan Pak Mamat, salah satu mantan penderita kusta. Dan kali ini saya akan menampilkan juga kepada Anda wawancara saya dengan Ibu Tuti, salah satu pegiat kesehatan dari Puskesmas di Sukaindah. Bagaimana dia dengan totalitas menghandle, mengurusi, merawat pasien-pasien dengan penderita kusta. Bu Tuti, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik ingin dengar cerita Bu Tuti sebenarnya karena saya dengar cerita Ibu Tuti luar biasa sekali. Apa yang luar biasa Pak? Biasa aja lah Pak. Mereka-mereka yang terkena kusta. Apa yang sebenarnya mendorong Ibu untuk total melayani mereka? Satu sepertinya tugas ya Pak ya. Tugas saya sebagai pelayan masyarakat. Kebetulan saya dikasih tanggung jawabnya memegang program kusta. Dan terus kan yang dari NLR sekarang ini kan tujuannya kan membebaskan kusta. Tahun 2027 kan Pak ya rencananya ya. Itu tadi Pak, makanya saya ketika ada pasien kusta, apalagi yang mangkir berobat ya Pak, saya selalu telepon Pak. Oh kenapa sih? Ya saya lihat dulu datanya, wah si Anu ini kok belum ngambil obat gitu ya. Kenapa? Kalau saya telepon dia nggak bisa ya saya anterin kayak gitu Pak. Itu salah satunya. Oke, tapi nampaknya tidak hanya sekedar tugas, Ibu itu punya hati untuk melayani mereka dengan total juga. Iya Pak seperti itu. Karena kan saya mengukurnya dengan diri saya ya Pak. Kalau seandainya ada di posisi itu saya sakit kusta, terus nggak ada orang yang peduli, terus ya, cuek lah istilahnya, lingkungan cuek, petugas kesehatannya cuek, kita harus kemana gitu Pak? Harus kemana kita berobat, harus kemana kita mencari kesembuhan gitu. Makanya saya kadang sebagai ya kalau saya kembalikan sebagai seorang awam ya saya. Kalau seandainya saya begitu ya sedih amat ya. Makanya saya kalau seandainya ada pasien yang penyakit kusta, saya kasih semangat Pak, semangat berobat terus, sabar, harus rajin karena penyakit kusta ini memang beda dengan penyakit yang lain. Satu kumannya bandel kan, nggak seperti penyakit-penyakit yang lain. Jadi nggak cukup dengan 1 kali 2 kali berobat dia sembuh, tapi memerlukan waktu jangka panjang. Karena emang si kuman ini bandel ya. Saya selalu terapkan itu kepada pasien ya biar sabar berobatnya karena penyakit ini beda dengan penyakit tipes atau demam berdarah. Kalau demam berdarah atau tipes kan kalau dia hilang demam, hilang gejalanya, sudah dinyatakan sembuh. Tapi kalau kusta, bukan berarti tidak ada gejala dia sembuh. Bukan, berarti emang si kuman itu tertidur istilahnya ya Pak. Tertidur, dia tidak menimbulkan gejala efek apapun ke tubuh. Makanya tetap harus diobati. Kan kalau yang mereka yang nggak tahu, Bu saya udah nggak ada yang dirasa kok Bu, udah sembuh. Kan begitu, kebanyakan begitu Pak masyarakat itu. Kenapa kamu ngambil obat? Ah saya udah nggak ada yang dirasa Bu, udah enak kok. Gitu. Bukan begitu pengobatan kusta itu. Pengobatan kusta itu harus sabar karena kuman kusta itu bandel banget. Tidak seperti penyakit-penyakit yang lain. Oke. Ibu di Puskesmas Sukaindah sendiri. Betul, Ibu Pak. menangani pasien kusta sudah berapa banyak? Ya sekitar 30-an kali ya Pak ya. Iya 30-an. Dari tahun ke tahun tentunya Pak ya. Dari Akumulasi. dari semenjak saya pegang program itu tahun 2015 Sampai sekarang? sampai sekarang 30-an orang. 30-an. Dari 30-an orang yang Ibu tangani, ada nggak yang sembuh? Ada Pak. Banyak. Ada, seperti contohnya tadi ya, Pak Mamat itu ya karena dia juga orangnya tekun, sabar, dia pengen ada rasa sembuhnya itu tinggi, dia selalu aktif Pak. Kalau mengambil obat, Bu, Ibu ada di tempat enggak? Ibu saya mau ngambil obat. Gitu. Takutnya kan saya nggak ada di tempat kan ya dia ke situ kan nggak dapat obat gitu. Tapi ada juga yang nggak sembuh. Ada Pak, ada yang bandel ya Pak. Kadang saya udah samperin, saya udah kasih obatnya, tapi dia tetap Bu katanya bosen. Ya emang penyakit kusta itu ya begitu, minum obatnya harus teratur, harus sabar. Enggak seperti kita makan cabai lah begitu kita makan pedas. Kayak gitu Pak, saya arahkan ya. Pokoknya saya tunggu kamu di puskesmas. Begitu. Ada nggak sih pengalaman Ibu yang benar-benar membuat Ibu itu kadang nggak terlupakan lah ngadepin pasien-pasien kusta? Ada sih Pak, ya kayak model yang pasien-pasien yang bandel itu ya. Kayak jadi pikiran nih, karena jadi pikiran kok itu susah berobatnya ya. Saya samperin udah. Saya samperin udah, saya bawain obatnya udah. Pak sering Pak udah ada beberapa orang tuh yang
selalu saya lihat jadwalnya kok belum nggak datang ya. Saya samperin. Ketiga kalinya saya telepon lah, kenapa sih kok nggak datang-datang? Alasannya apa? Bu, nggak ada kendaraan. Kadang gitu ya. Kadang, Bu, saya bosen minum obat mulu nggak sembuh-sembuh. Kan gitu. Kata saya sabarlah, minum obat kusta kan nggak kayak minum obat penyakit lain umumnya gitu ya, nggak kayak tipes, nggak kayak DBD, begitu gejalanya hilang dinyatakan sembuh. Kalau kusta kan enggak, harus 1 tahun, minimal 1,5 tahun ya Pak jaraknya yang ketika dia mangkir ya, banyak kan kadang ada yang alasannya lupa lah, nggak ada kendaraan lah kayak gitu Pak, kan dikasih jarak juga Pak, nggak mesti 1 tahun dinyatakan DO, enggak kayak gitu, ada masanya gitu. Terkait dengan kegiatan dari Puskesmas sendiri, Bu, apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan selama ini oleh PKM ya, Puskesmas itu untuk menginformasikan hal ini kepada masyarakat, penyadaran tentang kusta ini kepada Ya, masyarakat? paling juga penyuluhan ya Pak, penyuluhan dari desa ke desa kayak gitu. Baru kita informasikan penyakit kusta itu ini, penyebabnya ini, pengobatan ini, gejalanya ini, efek sampingnya ini, akibat yang akan diterima setelah dia nggak minum obat apa, gitu. Itu aja Pak. Oke. Selama ini masih penyuluhan aja. Oke, dan bagaimana respon masyarakat dengan hal itu? Ya ada yang bagus Pak. Oh iya Bu, kalau saya nanti Bu ada saudara saya ini saya bawa ke puskesmas ya Bu. Nanti banyak juga Bu, Ibu ke rumah saya ada ke tetangga saya kayak gini ya saya samperin gitu Pak. Gitu. Jadi dari penjualan akhirnya bisa ketemu dengan Bisa ketemu. Kemarin juga ada yang Bu tolong Bu datang ke sini Bu, ada pasien yang kayak gini, ada yang susah kelihatannya Bu, katanya gejalanya seperti ya saya samperin gitu. Ya kalau memang kita percaya, kita udah yakin itu kusta ya kita obatin, dia disuruh berobat ke puskesmas. unsur-unsur mana aja Bu, atau unsur siapa aja yang terlibat di dalam proses untuk edukasi kepada masyarakat terkait kusta ini? Oh teman sejawat paling Pak, Teman sejawat Puskesmas? sejawat kayak Promkes gitu ya, teman sejawat kita ya bidan desa terutamanya kita sambil ikut posyandu kita penyuluhan. Oh, sekalian gitu ya? Iya sekalian, kadang kita ke sekolah juga. Ibu pergi ke sekolah juga? Ke sekolah kan kita periksa anak-anak juga tuh kan, anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Berarti pihak sekolah juga terlibat ya? Iya guru-guru, kan waktu itu juga ada pelatihan untuk guru tentang penyakit kusta. Seperti hari ini juga tokoh masyarakat juga terlibat? Ada guru ya, ustadz kayak gitu. Kadernya udah pasti ya, kader makan selalu bergelut di posyandu kan berhubungan dengan kesehatan. Oke, jadi intinya seluruh bagian dari masyarakat Ibu libatkan juga di dalam? Iya kan saya masuk juga ke pengajian. Oh, Pengajian Pak, saya masuk ke pengajian. Kan lebih banyak lagi kan ya masyarakat ke pengajian. Dia tuh lebih ngerespon gitu Pak. Ngerespon ya, menyimak lah kalau kita kasih penyakit kusta ini. Oh iya Bu, iya. Oh gitu ya Bu, oh gitu. Terus dia kan kadang-kadang oh iya si Anu Bu. Jadi kan kita tahu juga Pak. Oh berarti di kampung itu ada yang punya gejala kusta kan kita samperin. Sambil kita ngasih informasi tentang itu sambil kita mencari. oke. Jadi sambil menyelam minum air gitu ya Pak. Jadi kita ngasih informasi tentang penyakit kusta. Di situ kadang masyarakat oh iya Bu, si Anu Bu di dekat tangga saya Anu Bu, kayak ibu yang ibu ceritain kayak gitu. Nanti boleh Ibu lihat gitu. Jadi sebenarnya di wilayah ini kondisi kusta itu seperti apa Bu? Apakah seperti gunung es gitu yang kelihatannya sedikit tapi sebenarnya banyak? Seperti itu Pak. Kadang kan ada yang ya itu tadi yang kadang orang malu untuk berobat, malu, oh saya penyakit kusta, masih ada di diri pasiennya pun masih punya rasa minder gitu Pak. Kadang dia juga kadang ada yang nggak mau juga bergaul, ada Pak itu juga kan saya waktu itu nyamperin Bu, tolonglah Ibu aja nyamperin Bu soalnya itu sama saya nggak enak katanya ya si kadernya kali sama Ibu mah ya saya samperin ya emang iya penyakit kusta ya saya kasih obat. Kemarin juga dia mangkir 1 bulan dia ngambil obat, ya saya samperin, ada fotonya juga Pak. Ada fotonya sini. Iya. Bu kalau boleh tahu di wilayah ini stigma seperti apa sih yang berkembang soal kusta ini? Kebanyakan Pak keturunan. Mereka taunya tuh dia mah katanya keturunan orang bapaknya kusta, ibunya kusta, jadi dia anaknya kena kusta. Pemahaman mereka itu Pak, keturunan. Ya itulah kutukan masih ada juga kayak gitu Pak. Penyakit kutukan, penyakit yang jember gitu kata orang kampung mah jijik gitu Pak. Masih ada Pak, masih ada yang ya salaman aja gitu masih nggak mau. Iya ya itu tadi kan takut ketularan karena mereka nggak paham ya Pak. Kalau kita paham kan proses penularannya kan juga lama. Bisa 2 tahun sampai 5 tahun tergantung daya tahan tubuh. Gitu. Tantangan membuat zero dari itu, membuat nol itu apa kira-kira ke depan? Tantangannya
sepertinya dukungan ya Pak. Kadang ada dukungan dari, ya ada yang kurang lah, ya kurang, ada yang kadang kita masuk ke desanya, ada yang kurang respon, kepala desanya atau aparatnya ada yang kurang respon, kan kita capek Pak kerja sendiri kalau kayak gitu. Ada ya salah satunya itu Pak, salah satunya dukungan ya dari kepala puskes ya, dari teman sejawat lah istilahnya ya Pak, kayak gitu. Salah satunya menurut saya mah itu Pak, dukungan. Kalau saya didukung, saya udah iya kerja sama tim gitu Pak. Dukungan NLR sendiri untuk upaya ini seperti daerah ini? Bagus. Seperti ini kan kita kan cuma ketitipan untuk menjalankan ini ya Pak. Sementara kan dan lain-lain sebagainya ya, itunya apa sih, sarana dan prasarananya kan dari NLR, kayak administrasi untuk kadernya, untuk kita petugasnya. Ya cuma kita ketitipan pelaksanaannya aja. Bagus Pak, luar biasa. Jadi butuh dukungan-dukungan seperti ini juga ya? Banget Pak. Pesan Ibu kepada masyarakat supaya ketika mendapati ada gejala-gejala kusta, apa yang dipesan Ibu kepada mereka? Ya saya himbau sih kalau ada gejala seperti itu ya tolong laporkan. Laporkan kepada kami pihak puskesmas atau ya melalui kader atau RT atau RW ya Pak. Langsung ke kita, nanti kita ketemui dulu ya, kita pantau dulu ya, kita diskusikan. Kalau seandainya saya nggak mampu untuk mendiagnosa ini kusta atau bukanlah, kita konsultasi ke dokter. Kalau seandainya dokter pun meragukan ya paling kita rujuk gitu. Nah kalau secara teori yang kemarin kita dapat dari Bapelkes ya, yang dari NLR itu penyelenggaranya, kita pantau Pak 3 bulan kita masih meragukan 6 bulan itu. Ya. Ibu Tuti, terima kasih untuk waktunya. Ya sama-sama Pak. Terima kasih Ibu ya. Iya sama-sama Pak. Wah, ternyata seru sekali ya bagaimana Ibu Tuti dengan totalitas mengurusi pasien-pasien dengan penderita kusta. Dan kali ini pemirsa, saya akan mengunjungi Pak Robi, salah satu staf dari NLR Indonesia di area project di Puskesmas Cikarang. Pak Robi akan menjelaskan kepada kita tentang strategi-strategi yang dilakukan NLR Indonesia untuk memberantas kusta di Indonesia. Oke, Pak Robi, boleh diceritakan apa program NLR terkait masalah-masalah kusta di wilayah-wilayah perkotaan? Ya, kalau yang saya handle, saya diamanahkan untuk mengimplementasikan program urban leprosi atau kita ubah tajuknya menjadi Kotaku kalau di Kabupaten Bekasi. Kotaku ini akronim dari Kota Sahabat Kusta, yang memang kita sebuah inovasi program yang berfokus pada penanggulangan kusta di perkotaan. Adapun beberapa hal yang menjadi prinsip dari Kotaku atau urban leprosi di Kabupaten Bekasi ini adalah, pertama itu meningkatkan partisipasi dari dokter, baik dokter praktik mandiri, kemudian dokter klinik swasta, dokter klinik perusahaan, RSUD, juga dokter dari rumah sakit swasta. Kita juga meningkatkan penjaringan kesehatan di masyarakat, khususnya untuk kusta di wilayah padat penduduk atau kita kenal dengan slum area. Oke, Pak Robi, apakah bisa diceritakan program-program dari NLR untuk mengatasi masalah-masalah kusta di area perkotaan? Ya, baik. Kalau penanggulangan program kusta untuk di perkotaan itu ada kami inovasi program namanya urban leprosi, tapi untuk di kabupaten sendiri atau Kabupaten Bekasi sendiri kami ubah tajuknya menjadi Kotaku. Ini akronim dari Kota Sahabat Kusta. Adapun untuk prinsip Kotaku sendiri atau urban leprosi sendiri memang ada beberapa hal yang kami upayakan. Yang pertama itu peningkatan partisipasi aktif dari dokter. Itu baik dokter praktik mandiri, dokter klinik swasta, dokter klinik perusahaan, kemudian dokter dari rumah sakit, baik rumah sakit umum maupun rumah sakit swasta. Nah, kemudian juga selain peningkatan partisipasi aktif dokter, yang juga kita upayakan adalah peningkatan penjaringan kesehatan di masyarakat, dalam hal ini melalui ICF atau screening. Dan untuk urban leprosi sendiri kami spesifikkan daerah untuk peningkatan penjaringan kesehatan masyarakatnya di slum area atau kami menyebutnya di daerah padat penduduk. Itu dua hal itu yang menjadi hal yang kami upayakan. Dan untuk di Kabupaten Bekasi sendiri ada satu lagi yang akan kami upayakan, yakni terciptanya sistem rujukan di perkotaan untuk diterapkan di seluruh Indonesia, khususnya untuk soal sistem rujukan kusta ya Pak. Begitu. Oke. Nah, untuk menjalankan program Kotaku ini,
NLR sendiri berjejaring dengan siapa aja? Mm-mm. Siapa Ya. yang terlibat? Kalau untuk di kotaku, di Kabupaten Bekasi, kami memanfaatkan atau mencoba menjalin jejaring dengan seluruh stakeholder yang kami anggap itu memang sangat berpengaruh. Dari mulai lintas dinas atau lintas stakeholder, itu kami coba bangun advokasi dengan Dinas Pendidikan, karena kan Kusta ini juga menyasar di sekolah-sekolah. Kemudian setelah itu juga kami berjejaring dengan Dinas Sosial, karena tidak jarang orang dengan penyakit kusta itu memang berlatar belakang ekonomi yang menengah ke bawah, sehingga kami menganggap dinas sosial juga perlu ikut turun tangan. Selain itu juga karena problematika kusta ini juga kita perlu menyebarkan lebih luas, maka dari itu kami menjalin komunikasi dengan dinas komunikasi setempat Diskominfo setempat. Nah, itu dari lintas stakeholder. Selain daripada itu juga kami menjalin komunikasi dengan organisasi profesi, Pak. Karena kami menganggap karena kusta ini butuh sekali banyak dukungan dari seluruh pihak yang kami anggap bisa. Kami sudah melakukan komunikasi dengan ID Kabupaten Bekasi, karena kan dokter ya yang tadi menjadi sasaran utama kami, peningkatan partisipasi aktif dokter. Kemudian juga ID sudah kami jalin komunikasi. Lalu juga ada ASKLIN, Asosiasi Klinik Indonesia. Itu karena lagi-lagi keterlibatan klinik untuk merujuk suspek untuk terintegrasi rujukannya dengan puskesmas, kami juga membangun itu. Lalu juga dengan BPJS kami sudah bangun komunikasi untuk bagaimana caranya orang dengan penyakit kusta ketika berobat tetap juga dilayani fasilitas yang sama seperti peserta BPJS lainnya. Artinya memang selain tadi lintas stakeholder juga ada lintas organisasi, kami juga memanfaatkan lintas program. Artinya ada promosi kesehatannya di puskesmas. Selain tadi organisasi juga lintas program kami manfaatkan, Pak, karena sasaran kami untuk bisa lebih membumi itu kan di daerah padat penduduk, ada sampai ke warga-warganya. Kami juga mengadvokasi ke tokoh masyarakat melalui kegiatan pertemuan dengan tokoh masyarakat tentang kusta dan konsekuensinya di daerah padat penduduk. Itu implementatornya langsung oleh puskesmas. Jadi dari atas sampai ke bawah kami jaring semuanya agar memang kita punya satu kesepahaman bahwa kusta ini adalah tugas kita bersama untuk ditanggulangi dan diupayakan agar bisa ditemukan sedini mungkin. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan ini yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Suatu persembahan yang menyadarkan kita bahwa kita perlu bekerja sama dan juga bekerja keras untuk membebaskan Indonesia dari kusta. Hingga kita benar-benar terbebas dari penyakit kusta. Until no leprosy remains. Saya pamit undur, keep on growing and never give up.